puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau menyapa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang ibadah online. Kita bersyukur Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Kita tetap bersyukur di minggu ketiga di bulan April. Penyertaan Tuhan sangat luar biasa di tahun 2021. Saya percaya saya dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini, di sisa 2021 kita tetap mengandalkan Tuhan. Sebab rencana Tuhan itu yang terindah. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan setiap hati kita. Kami ada saat ini bukan karena kuat kami Tuhan, tapi karena rancangan-Mu dan karena rencana-Mu Bapa. Kemana kami dapat pergi Tuhan untuk mencari damai? Kemana kami dapat pergi Tuhan untuk mencari kasih setia selain hanya kepadamu Yesus kami. Engkau Allah yang rela mati di kayu salib, menebus setiap kami umat-Mu yang berdosa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa kesetiaan-Mu sungguh mulia. Dan berharga. Amin Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Yes. Oh Tuhan, Kau
terlalu dalam untuk dimengerti. Ya Yesus, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang. Amin Tuhan, tak terselami bagiku. Bagi kami Tuhan, tak pernah kami bayangkan betapa kami sangat berharga di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Kau mati di kayu salib bagi kami Tuhan. Yes, Jesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan syukur buat hari ini. Tuhan Yesus baik, selamanya baik dalam hidup kami. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan secara online, dimanapun jemaat Tuhan ada, menyaksikan lewat channel YouTube ini, bahkan mereka beribadah. Biarlah mereka diberkati Tuhan. Mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan hamba percaya ketika ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus, maka di situ ada mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Biarlah Tuhan Yesus hari ini Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan, Engkau disenangkan lewat setiap ibadah di seluruh gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa Bapa, kami tahbiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi saya mau nyapa setiap jemaat yang saat ini sedang beribadah online. Shalom Aleichem. Haleluya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dia mati dan dia bangkit dan dia akan naik ke surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kasih yang begitu besar. Yes. Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik, memuliakan-Mu, dibebaskan, digantikan hidup yang Kau berikan, hidup hanya untuk-Mu. Haleluya. Kita biarkan pemuji, pemusik memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yes, Kau baik Tuhan. Makasih Yesus. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, digantikan hidup yang Kau berikan, hidup hanya untuk-Mu. Ku tak berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, digantikan hidup yang Kau berikan, hidup hanya untuk-Mu, hidup yang Kau berikan, hidup hanya untuk-Mu. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan saat ini sudah bangkit dari kematian. Kita mau memuji Tuhan. Aletheia suka memuji Tuhan, amin. Kita angkat pujian kita. Aletheia suka memuji Tuhan. Terima kasih Bapak. Yes, Jesus. Aletheia suka memuji Tuhan. Yes. Aletheia suka memuji Tuhan. Katakan Aletheia suka memuji Tuhan. Benar. Ya Tuhan. Aletheia suka memuji Tuhan.
memutar ke kiri, maka kita memutar ke kiri. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Putar ke kiri, haleluya, putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Yes Tuhan, sekarang kanan, haleluya, putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis, ke kanan manis, ke kanan manis. Yes. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya saat ini kita merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Amin. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Saya imani dan saya percaya setiap jemaat Tuhan juga boleh merasakan kuasa Roh Kudus. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita mau berikan apa yang menjadi kewajiban kita. Kita memberikan korban syukur kita. Kita sudah menerima berkat yang teramat banyak dari Tuhan. Tiba saatnya kita akan menabur di ladang pekerjaannya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau bersatu dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau baik, sangat baik, selama-lamanya baik Tuhan. Pujian kami sudah kami naikkan Tuhan. Penyembahan kami sudah kami naikkan Bapa. Biarlah hanya Engkau satu-satunya yang ditinggikan, hanya Engkau satu-satunya yang dimuliakan Bapa. Sebentar kami mau belajar untuk taat. Kami mau menabur di ladang pekerjaan-Mu Tuhan. Kami memberikan korban syukur kami Tuhan. Amin. Biar setiap rupiah yang boleh kami kumpulkan, yang boleh kami berikan Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terlebih di gereja kami GBI Leto Kota Harapan Indah Bekasi Bapa. Dengan sukacita, dengan senyuman, kami ingin memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Itu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya. Yes Tuhan. Anak cucunya pasti dia akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Ya Tuhan, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, terima kasih untuk korban syukur Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita mau duduk diam, kita mau dengarkan apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya yang boleh dibawakan oleh hamba-Nya. Terima kasih Yesus. Bapa Kau setia. Bapa Kau yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya saat kami memutuskan kami mau hidup di dalam Tuhan, maka Engkau ada di dalam kami Bapa, dan hidup kami menjadi kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Kita katakan Bapa Kau setia. Bapa Kau setia.
Kasih
Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih kalau kami sudah boleh memuji-muji Engkau. Kami bersorak-sorai dan kami menyembah-Mu ya Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Jamah kami, urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami mengerti semua firman yang kami dengar untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jamah, urapi, berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu, agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar, setiap firman yang ditabur menguatkan kami, menasihati, menegur, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar, mendengar, dan melakukan firman. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar? Dahsyat. Amin. Yesus kita adalah Allah yang dahsyat. Dia mati, di hari ketiga dia bangkit. Dan hari ini dia sedang berkeliling menampakkan diri menjumpai para murid-muridnya. Termasuk hari ini, di masa kini, saudara dan saya. Oleh sebab itu hari ini saya ingin berkhotbah dengan satu tema. Arti dan makna penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Termasuk di masa kini buat saudara dan saya. Sebelumnya kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Bapak Ibu silakan dan kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita baca. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Arti dan makna dari penampakan Yesus kepada murid-muridnya adalah sebuah mata rantai dari satu rangkaian di mana Yesus mati, Yesus bangkit, menampakkan diri dan pergi atau naik ke surga. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau mempelajari bahwa Yesus yang kita sembah, Dia Allah 100% dan manusia 100%. Dia mati, dikuburkan. Di hari yang ketiga, Dia bangkit dari antara orang mati. Dan selama 40 hari baru saja kita baca, Dia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, makna dari penampakan diri bukan hanya untuk murid-muridnya, tetapi untuk saudara dan saya di masa kini. Memang kenyataannya saudaraku, kita tidak secara langsung, secara fisik bertemu dengan Yesus. Atau Yesus tidak secara langsung menampakkan dirinya setelah bangkit kepada saudara dan saya. Tetapi karena iman kita kepada Tuhan, karena iman percaya kita, maka kita pun mempercayai semua hal yang kita baca
tentang kebangkitan dan penampakan Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pertama-tama Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kemudian kepada 2 muridnya, kemudian kepada semua murid, bahkan kepada semua orang. Lebih dari 500 orang dikatakan dalam Alkitab. Ini yang terjadi kenyataannya. Yesus menampakkan diri, saudara. Dan apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang disaksikan murid-muridnya, bahwa Yesus bangkit menampakkan diri kepada mereka semua. Inilah yang menjadi landasan kekristenan kita, landasan iman kita. Bukti dan fakta sejarah, bukti dan fakta iman kita kepada Tuhan, dan fakta kebenaran yang tidak terbantahkan. Ini nyata, saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentunya ada maksud dan tujuan Tuhan menampakkan diri kepada para murid, bahkan kepada semua orang, termasuk saudara dan saya di masa kini. Dan hari ini kita akan belajar arti dan makna dari penampakan Tuhan kepada murid-muridnya dan kepada saudara dan saya. Ada 2 hal yang mau saya sampaikan, arti dan makna dari penampakan Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara, arti dan makna dari penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama, membuktikan bahwa Dia, Allah yang kita sembah dalam Yesus, mengalahkan kematian. Sehingga Dia bangkit dari antara orang mati di hari yang ketiga. Yesus mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Kenapa? Karena memang kenyataannya ketika Yesus mati, orang tidak percaya bahwa Dia Allah. Itu sebabnya Yesus membuktikan. Dia bangkit, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada semua orang, termasuk buat saudara dan saya hari ini. Ini makna yang pertama, bahwa Allah yang kita sembah, Dia bukan Allah yang mati, tetapi Dia Allah yang hidup. Amin. Dia Allah yang hidup dan menampakkan diri, menjumpai, menemui murid-muridnya. Berulang-ulang kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, yang ditulis oleh Dr. Lukas. Saudaraku, jelas buat kita semua orang yang percaya bahwa dengan bangkitnya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, itu membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup dan bukan Allah yang mati. Satu kabar sukacita buat saudara dan saya. Iman kita tidak menjadi sia-sia, saudara. Karena Yesus bangkit. Dan sebelum Dia naik ke surga, Dia membuktikan bahwa Dia hidup. Dia lahir, Dia mati, Dia bangkit, Dia hidup, Dia naik ke surga. Menyediakan tempat buat saudara dan saya. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini satu anugerah yang besar, bahwa Allah, Dia mati, di hari ketiga Dia bangkit, kemudian Dia menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari, dan akhirnya Dia berangkat atau pergi atau naik ke surga, menyediakan tempat buat saudara dan saya. Ini membuat kita harusnya optimis, bergairah menjalani hidup, karena kita punya Allah yang hidup. Saya dan saudara memiliki Yesus yang hidup, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Sekalipun Dia manusia, harus menderita, disiksa, sengsara, mati di atas kayu salib, dikuburkan, di hari ketiga
dia bangkit. Dan saudara mempunyai iman yang tidak sia-sia. Amin. Ini yang pertama. Penampakan Yesus kepada murid-muridnya mempunyai arti dan makna yang pertama. Yesus mengalahkan kematian. Harus ada bukti. Karena muridnya pun ketika Yesus mati mulai meragukan. Kenapa pribadi yang ditunggu-tunggu, yang diharapkan menjadi raja yang bisa menyelamatkan harus mati? Dan ketika Maria Magdalena bersama dengan para perempuan yang lain melihat kubur yang kosong, masuk ke dalam dan tidak ada Yesus di dalam kubur. Dan malaikat berkata, engkau mencari dia yang hidup di antara yang mati. Yesus hidup. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini fakta yang pertama, arti dan makna penampakan Yesus buat saudara dan saya di masa kini. Dia Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Kalau dia hidup saudara, dia memberikan jaminan kepada saudara dan saya untuk kita melangkah pasti, berjalan dalam kemenangan karena Yesus hidup. Dia mengalahkan maut. Apa yang menjadi persoalan hidup kita? Kalau maut saja sudah dia kalahkan. Apalagi adalah hal yang hanya sekedar apa yang kita makan, minum. Dia sanggup menolong saudara. Bahkan keputusasaan. Karena kematian pun dikalahkan. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Lewat firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak kita semua. Orang-orang percaya mendengarkan firman Tuhan ini. Tetaplah melihat satu kenyataan. Bahwa Allah yang kita sembah. Dia Allah yang bangkit. Dia Allah yang hidup. Dan dia menampakkan diri kepada semua muridnya. Dan masa kini menjumpai saudara. Apapun yang saudara hadapi, dia bisa datang. Dia bisa datang. Dia bisa datang menjumpai saudara. Asal kau buka hatimu. Dan percayalah, Yesus menjumpaimu dan memberikan jalan keluar buat saudara. Ini yang pertama. Yang kedua saudaraku, arti dan makna dari penampakan Tuhan kepada murid-muridnya. Kepada semua orang dan kepada saudara di masa kini. Yang kedua, dia menampakkan diri, arti dan makna. Membuktikan atau meneguhkan kesaksian para murid. Saudara, mari kita lihat kembali. Saya bacakan Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kepada mereka yang menampakkan diri setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yang kedua saudaraku, Yesus menampakkan diri mempunyai makna peneguhan kesaksian para murid. Setelah kematiannya, bahkan waktu terdengar kabar Yesus bangkit dari kematian, ada beberapa murid yang meragukan. Termasuk Thomas harus membuktikan. Dan ketika berjumpa dengan Yesus, dia memasukkan jarinya ke lubang di tangan yang terpaku. Ini bukti saudara. Berulang-ulang dikatakan dalam firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudaraku, Yesus sangat berharap bahwa semua murid-muridnya menjadi saksi bahwa Allah yang disembah, Yesus, dia bukan Allah yang mati. Dia bukan manusia biasa.
Tetapi sekalipun dia manusia 100%, dia harus mati. Di hari ketiga dia bangkit, dia hidup, dia mendapatkan diri sebelum dia naik ke surga. Bahkan Alkitab menceritakan dan berkata, kamulah saksi dari semua ini. Yesus mengharapkan semua muridnya menjadi saksi. Tentang apa? Tentang keilahiannya. Dia Allah yang hidup, yang menyelamatkan saudara dan saya. Saksi bahwa Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka semuanya. Dan saya mengajak kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Semua orang yang bicara bahwa saya pengikut Kristus, kita adalah saksi Kristus. Amin. Kita saksi Kristus yang harus menceritakan, menyaksikan kepada semua orang, bahkan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Apa yang kita saksikan sama seperti yang kita baru baca. Yesus menceritakan tentang kerajaan Allah. Kita harus menyaksikan kepada semua orang yang kita jumpai bahwa Yesus yang kita sembah, dia Allah yang hidup, yang menyelamatkan. Dan kita memberitakan, membagikan cerita atau kebenaran firman tentang kerajaan Allah. Keselamatan di dalam Yesus. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Saudara dan saya terpanggil untuk bisa menjadi saksi. Menuntaskan amanat agung. Firman Tuhan berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ajar mereka, baptis dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan terus berulang-ulang menjadi saksi. Terus berulang-ulang. Satu orang diselamatkan. Kemudian menjadi saksi, menyelamatkan. Dan akan terus terjadi keselamatan jiwa-jiwa. Sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua. Saudara dan saya hanya perlu mengambil satu langkah. Mengambil keputusan dan berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Kita harus menjadi saksi Kristus. Karena arti dan makna dari penampakan Tuhan kepada murid-muridnya untuk meneguhkan kesaksian para muridnya. Termasuk saudara saya. Yesus langsung, ini aku. Ini aku yang bangkit dari kematian. Dan saat ini menjumpaimu. Sekalipun kita sekali lagi tidak berjumpa atau Yesus tidak menampakkan diri secara fisik kepada kita. Tapi lewat iman, lewat kesaksian para murid, lewat firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, dia Allah yang hidup. Dia menampakkan diri kepada saudara dan saya. Dan meminta saudara dan saya menjadi saksi Tuhan. Memberitakan kabar keselamatan. Memberitakan kabar sukacita. Memberitakan kerajaan Allah. Karena Yesus datang ke dunia menyelamatkan saudara saya yang percaya. Dia mati, dia dikuburkan, di hari ketiga dia bangkit. Dan dia hidup, menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari. Menjumpai Maria Magdalena, 2 orang muridnya, kepada semua murid, kepada lebih dari 500 orang, dan masa kini kepada saudara dan saya. Ini kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, saudaraku, arti dan makna penampakan Tuhan Yesus atau menampakkan diri kepada murid-muridnya yang pertama, bahwa dia mengalahkan kematian. Membuktikan bahwa dia bukan manusia biasa, tapi dia Allah yang hidup. Karena memang banyak orang yang meragukan keilahian Tuhan, termasuk Thomas. Dan yang kedua, arti dan makna dari penampakan Tuhan kepada murid-murid, yaitu meneguhkan kesaksian para murid, termasuk saudara dan saya. Kita harus percaya, saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, kita adalah saksinya Tuhan. Alkitab berkata, kamu adalah saksi dari semua ini. Kita harus menyaksikan kepada semua orang bahwa Allah yang turun dari surga menjadi manusia dan dia mati
bangkit, dia hidup dan berkeliling selama 40 hari dan akhirnya pergi atau naik ke surga, menyediakan tempat buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya tutup kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua, mari mengambil satu komitmen, meresponi firman Tuhan yang kita dengar, untuk kita siap menjadi saksi Tuhan, siap diutus menjadi duta kerajaan surga untuk menyelamatkan banyak orang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah dengan firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah, Dia Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, bisa memberkati saudara. Kalau saja kematian dikalahkan, maka Dia hidup dan Dia bisa menyelamatkan saudara. Memberkati saudara sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti bicara. Mari Engkau menjamah, Engkau mengurapi kami semua, supaya kami benar-benar siap untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Engkau bangkit, mengalahkan maut. Engkau hidup, menampakkan diri kepada semua murid dan kepada kami di masa kini, untuk kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, utuslah kami. Kami siap menyaksikan kabar sukacita, kabar keselamatan, kerajaan Allah, bahwa Engkau menjadikan tempat bagi kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dan seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Siapkan mereka, jemaah mereka. Roh Kudus biarlah membimbing mereka untuk mereka menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami siap Tuhan melakukan pengurapan. Hamba memohon dengan kerendahan hati, kiranya Engkau mencamah minyak urapan ini Tuhan. Menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Bukan karena minyaknya, tapi karena kuasa-Mu, karena urapan, karena camahan-Mu. Sehingga setiap kami yang dioleskan minyak ini Tuhan, kami mendapatkan kepastian. Engkau memberkati kami, memberi kami kekuatan, kesehatan, bahkan menjaga melindungi kami. Dijauhkan dari setiap mara bahaya, dijauhkan dari sakit penyakit, bahkan kuman, virus, bakteri, virus corona dihancurkan, dipatahkan dalam nama Yesus. Tidak akan masuk dalam tubuh kami orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan setiap kami yang dioleskan minyak ini melangkah dalam kepastian, berjalan dalam kemenangan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu, berkati semua para mentor, berkati pengurus, kepala keluarga, imam, untuk boleh memakai minyak dioleskan kepada seluruh anggota keluarga dan siapapun yang sedang beribadah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kepala keluarga, imam, mentor, pengurus boleh mengoleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga atau siapapun yang sedang mengikuti ibadah bersama-sama kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengar apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau kembali menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Sebab Tuhan hidup, kita memiliki hari esok. Haleluya, kita memberikan yang terbaik melalui korban syukur kita. Sebab Dia hidup. Anak Allah Yesus
puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan melihat pengumuman kita sepanjang seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan Haleluya, puji Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan kepada kami hingga ibadah kami boleh selesai dengan baik Tuhan. Itu semuanya karena pertolongan Tuhan kepada kami. Kami telah memuji Engkau Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya semuanya ini Tuhan boleh menjamah mengurapi setiap hati pikiran kami dan kami merasakan kehadirat-Mu dalam hidup kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap yang sakit saat ini Tuhan Yesus telah sembuhkan. Setiap yang lemah Engkau telah kuatkan. Setiap yang terikat Engkau telah beri perlepasan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau pakai lebih heran, lebih luar biasa dan ajaib Tuhan. Engkau berkati setiap usaha pekerjaan tangannya ya Bapa. Apapun yang dia kerjakan Tuhanlah yang membuatkan berhasil. Dan Engkau juga berkati sekeluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati dan menjamah. Sehingga setiap orang yang melihat Tuhan mereka pasti terberkati. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa khususnya buat gereja kami, Gereja Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Kiranya Tuhan yang menjaga, memelihara dan memberkati dengan berkelimpahan Tuhan. Kami percaya Tuhan gereja kami menjadi gereja yang bertumbuh, berkembang dan menjadi gereja yang berkualitas, berdampak dan menjadi berkat. Kami percaya Tuhan mukjizat demi mukjizat Tuhan telah nyatakan di dalam gereja kami. Kami yakin Tuhan biarlah melalui channel YouTube kami, melalui media sosial kami, melalui Facebook kami Tuhan. Siapapun yang melihat, siapapun yang membuka, kami percaya mereka pasti terberkati. Karena ada firman Tuhan di dalamnya. Kami yakin Tuhan mereka pasti rindu untuk masuk di dalam gereja kami. Untuk memuji, membesarkan nama-Mu bersama-sama dengan kami.
Kami percaya Tuhan Yesus di tahun ini penuaian jiwa-jiwa yang berlaksa-laksa terjadi atas gereja kami. Penuaian berkat yang berkelimpahan mengalir terus atas gereja kami. Penuaian mukjizat demi mukjizat pasti terjadi atas gereja kami. Sehingga kami bisa Tuhan Yesus membeli sebidang tanah dan membangun sebuah rumah ibadah yang besar permanen. Supaya kami tidak ngontrak, tidak sewa lagi Tuhan. Dan juga mobil jemputan buat jemaat Tuhan. Serta sarana-persarana yang kami butuhkan Tuhan Yesus pasti sediakan untuk kami. Kami yakin dan percaya Tuhan. Ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Ketika kami berpengharapan dengan Engkau. Berkat-Mu, mukjizat-Mu tidak pernah terbatas atas kami. Kami yakin Tuhan akan kebenaran firman-Mu Bapa. Apa yang tak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul di dalam hati pikiran kami, Tuhan Yesus telah sediakan untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh pengurus yang ada di gereja Aletheia, serta jemaat Aletheia Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjamah mengurapi kami. Engkau berkati kami dengan berkelimpahan Tuhan. Dan Engkau berikan juga kepada kami kerendahan hati. Saling mengasihi, saling menolong, menopang satu sama lain. Biarlah melalui kami Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Engkau juga berkati setiap usaha pekerjaan tangan kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhanlah yang membuatkan berhasil. Dan jadikan juga kami jemaat yang taat dan setia mengiring Yesus sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjamah mengurapi dan memberkati bangsa kami ini. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu sangat sanggup memulihkan bangsa kami Tuhan. Baik dalam perekonomian maupun dalam sakit penyakit virus corona ini. Tuhan Yesus sangat sanggup menghancurkan di dalam bangsa kami. Sehingga bangsa kami mengalami kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan Engkau juga yang memberkati pemimpin bangsa kami Tuhan. Dari presiden sampai ke RT RW. Kiranya Tuhan yang menjamah mengurapi mereka. Berikan kepada mereka roh takut akan Engkau Tuhan. Supaya mereka apa yang dilakukan mereka, apa yang dilaksanakan oleh mereka Tuhan berasal dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruh pasien-pasien yang ada, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit di luar sana Tuhan. Tuhan yang menjamah mengurapi mereka. Sehingga mereka mengalami kesembuhan yang sempurna yang berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.